artinya berakhir 2011. Nah, itulah memang ada beda tafsir, beda persepsi soal itu. Ya. Ada beda tafsir pasti ketika akan terjadi pemilihan antara Busro dan Bambang Wijoyanto juga banyak tafsir ya, banyak tafsir, dan waktu itu editorial juga menulis soal itu dan memang kita bersikap bahwa harus 4 tahun sejak awal ya begitu. Kenapa? Karena kita memang mempertimbangkan undang-undang KPK sendiri yang menyebutkan 4 tahun, yang menyebutkan masa jabatannya 4 tahun gitu. Nah, karena ada beda tafsir, maka kemudian harus ada juri kan begitu kan, ada wasit kira-kira seperti itu. Nah, sejumlah LSM mengajukan judicial review ke wasit. Wasitnya itu siapa? Ya MK. Dan kemudian wasit sudah memutuskan kan seperti itu. Wasit sudah memutuskan bahwa masa jabatan Busro adalah 4 tahun. Memang tentu saja ada beda tafsir. Betul, waktu itu Busro menggantikan Antasari, iya kan? Tetapi juga kemudian banyak tafsir lain, harus 4 tahun. Kemudian kan ada konteks di situ bahwa Antasari memang masa jabatannya tinggal setahun lagi, tapi kemudian ada tafsir, untuk apa kita repot-repot memilih orang hanya untuk 1 tahun? Dan untuk apa orang juga mau dipilih hanya untuk 1 tahun misalnya? Itu juga ada pendapat yang seperti itu, karena itu sudah 4 tahun lah. Nah, karena ada perbedaan pendapat, maka ada pengajuan judicial review oleh sejumlah LSM. Dan MK sudah memutuskan bahwa masa jabatan Busro adalah 4 tahun. Ya sudah, kan wasitnya sudah menentukan. Iya, tapi ini mungkin yang masih, ya itulah beda tafsir itu ya, kembali ke sana. Meskipun sudah ada jembatan dari MK, tapi tetap ada tafsir lainnya lagi. Ada tafsir lain. Nah, ini kan ketika kita tidak percaya lagi dengan tafsir yang disampaikan oleh lembaga yang memang diberi kewenangan untuk menafsirkan undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya repot juga. Sebab tidak akan selesai kalau seperti itu DPR punya tafsir sendiri, kemudian Presiden mungkin punya tafsir, kemudian panitia seleksi juga punya tafsir yang diangkat oleh Presiden tadi itu. Kan akan repot. Nah, karena itu perlulah seorang wasit, perlulah lembaga ya diberi kewenangan untuk memutuskan siapa dia, MK. Tapi Pak Hendra tadi di sini mungkin Bang Usman bisa menjelaskan juga. Tadi Pak Hendra berpikir bahwa ketika kita nanti memilih 4 pimpinan KPK yang lain, kemudian pada 2014 kita harus, itu akan menjadi satu paket kan? Jadi nanti ketika 2014 kita langsung memilih 5. Iya, itu bisa saja dilakukan. Dalam masa 4 tahun ke depan ini kan bisa terjadi diskusi, bisa terjadi lobby. Memang salah satu argumentasi Komisi 3 DPR, nanti kita repot lagi, masa jabatan milih lagi, seperti itu. Kita memilih lagi. Nah, karena itu dalam masa jabatan 4 tahun ini kita bisa diskusikan seperti apa nanti kalau memang kalau diputuskan ya sudah, pimpinan 1 orang dipilih tersendiri, 4 orang dipilih lain lagi, tetapi itu kan nggak bisa energi. Nah, karena itu bisa kita sepakati nanti satu paket lah. Mungkin ada yang masa jabatannya lebih, berarti kan seperti itu ya. Ada masa Busro Mukodas lebih berapa bulan. Nah, ini juga bisa kita lakukan gitu. Itu kan lebih baik menurut saya daripada cuma hanya 1 tahun begitu loh. Itu lebih baik, karena apa yang bisa dia lakukan dalam sepanjang 1 tahun. Kinerja juga belum terlihat, makanya protes juga banyak gitu ya. Jadi ini bisa kita bicarakan, jadi tidak bisa dijadikan argumentasi nanti kita 4 tahun ke depan repot lagi milih hanya seorang. Gitu kan. Jadi sebetulnya bisa dibicarakan dalam masa 4 tahun ini mau seperti apa. Saya kira nanti bisa aja satu paket nanti. Jadi ada memang satu pimpinan KPK yang lebih, nanti kemudian dibicarakan lagi seperti apa kalau misalnya ada pimpinan KPK yang di tengah jalan misalnya, kemudian selesai begitu ya, karena dia berbagai kasus. Sama seperti di dalam Undang-Undang Dasar misalkan ketika Presiden berhenti itu kan digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya selesai. Ada pernyataan seperti itu kan begitu. Ya, nah ini ngobrol-ngobrol soal Presiden juga. Tadi Pak Janda di Bandung sudah bilang, kalau misalnya dari 8 nama itu sudah ada yang baik, berintegritas, punya nyali, jangan cuma dijadiin pimpinan KPK, tapi dijadiin presiden, calon presiden. Kalau dari 8 nama itu, sebenarnya ada tidak sih nama-nama yang dalam tanda kutip ditakuti oleh DPR? Iya, bisa saja ada yang ditakuti oleh DPR kan begitu ya. Kita saksikan belakangan ini kan memang yang banyak disidik oleh KPK, kemudian juga anggota DPR juga banyak. 43 catatan saya, 43 orang anggota DPR. Kan, jadi ada yang menyebutkan bahwa korupsi di masa Orde Baru dilakukan oleh eksekutif, maka di masa reformasi banyak dilakukan oleh legislatif. Itu baru yang di pusat kan, belum lagi yang di daerah. Di DPRD itu korupsinya kita sebut rame-rame, berjamaah istilahnya kan begitu. Nah, karena itu
sehingga ada muncul kecurigaan-kecurigaan. Ya, pertanyaannya kenapa ngotot, kekeh, kenapa berkukuh untuk mendapatkan 10 nama begitu. Kenapa? Karena memang ada dugaan yang barangkali 2 nanti muncul, kemudian siapa tahu nanti terpilih dia kan yang tersandra. Karena dia merasa berhutang budi kepada DPR yang Tapi kalau misalnya nanti ada memang akhirnya, misalnya ada tambahan 2 nama itu tetap harus melalui pansel kan? Tidak mungkin. Iya, melalui pansel. Serta-merta iya, muncul. melalui pansel. Maka kalau dikatakan bahwa nanti mubazir memilih lagi, ya sekarang panselnya juga harus bekerja ulang lagi kan begitu. Dan Busro Mukodas itu sudah 1 kandidat menurut mereka gitu. Padahal kan Busro Mukodas juga kalau mau serius, mau betul-betul dari awal, dia kan tidak menjadi kandidat kan begitu kan. Dan terkait dengan ranking yang tadi kita sempat bicarakan, ranking dari 8 nama ini. Kalau menurut Anda seberapa mengikat sih ranking itu, Bang Usman? Atau itu cuma pertimbangan bahwa pansel menilai mereka adalah nama-nama yang terbaik? Ya, pansel ini kan juga menilai berdasarkan, ada hal-hal yang sifatnya kualitatif dan kemudian yang kualitatif itu dikuantifikasi. Kenapa? Karena harus ada ukuran yang jelas. Nah, ini menurut saya adalah sebuah hal yang baik sebagai mekanisme kontrol bagi publik untuk melihat apakah nanti yang terpilih adalah orang-orang yang berdasarkan seleksi pansel adalah orang-orang yang memang kapabilitasnya tinggi. Dilihat dari mana? Dilihat dari ranking tadi itu. Kita nanti publik bisa mempertanyakan kenapa yang dipilih misalnya nomor buncit, walaupun ini tidak mengikat begitu ya, tidak mengikat, tetapi ini sebagai alat kontrol. Jadi kita nanti bisa bertanya, misalnya tiba-tiba yang di ranking 8 terpilih, kita bisa tahu pertimbangannya. Apa pertimbangannya begitu? Kenapa harus ranking 8 gitu kan? Apalagi kita tahu pansel itu kendati dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM, tetapi anggotanya adalah kaum profesional yang independen. Di situ ada Renalta Sali, di situ juga ada Safi Ma'arif. Jadi ada Imam Prasojo. Jadi orang-orang yang sebetulnya independen, tidak terikat sama sekali dengan kekuasaan. Jadi pansel sudah secara profesional akhirnya menghasilkan 8 nama ini, dan pertimbangan pansel sendiri kalau menurut Anda kualitas itu termasuk kualitas individu, kemudian personal juga, dari psikologis juga. Iya, betul. Semua kan dilakukan tes wawancara dan seterusnya. Kita lihat kalau backgroundnya juga kan memang orang-orang yang selama ini dikenal orang-orang yang anti korupsi ya begitu ya, orang-orang aktivis anti korupsi. Ada Bambang Wijoyanto, kemudian juga ada Abraham Samad, itu juga advokat yang aktivis anti korupsi. Ada Abdullah Mahua, walaupun tadi ada penelpon yang bilang katanya bukan cuma orang yang jujur diperlukan, tapi orang yang berani. Kita sepakat dengan itu. Ya, ada yang jujur, ada yang berani. Nanti kita lihat lah, Bambang Wijoyanto kan selama ini kita kenal begitu galak kan. Nanti kita lihat ketika dia memimpin KPK, dia galak lagi nggak begitu kan gitu. Nanti itu jadi alat kontrol kita juga kok begitu. Ada yang jujur, ada yang galak, ada yang memang cool dan seterusnya, apa namanya, biasa begitu ya. Dia kalem misalkan seperti Pak Busro, tapi kan yang penting hasilnya kinerja seperti apa. Dan yang penting sekarang dulu dipilih dulu, itu ya Bang Usman ya. Dipilih dulu lah, jangan kita menghabiskan energi untuk mendiskusikan sesuatu yang sebetulnya tidak penting, yang sebetulnya cuma cari gara-gara. Oke, kita sudah ada penelpon dari Jakarta, Bang Usman, dengan Pak Nur Syamsi. Halo. Halo, Pak Nur Syamsi, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kira begini Pak, ini kita harus carikan jalan keluar. Karena pendapat dari DPR itu adalah benar. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang KPK itu sendiri. Bahwa calon pimpinan itu adalah 10 yang nantinya dipilih 5 oleh DPR. Jadi artinya yang menentukan seseorang menjadi pimpinan KPK itu atau ketua KPK itu adalah DPR, dalam hal ini Komisi 3. Nah, persoalannya sekarang adalah Pak Busro. Pak Busro itu memang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, sudah ada kepres dari Presiden. Nah, seharusnya Pak Busro itu juga didaftarkan ke pansel. Jadi sehingga dia namanya masuk kepada 10 yang 10 yang diajukan oleh pansel kepada DPR. Nah, sudah ada contoh. Profesor Jimli ketika beliau menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan maju lagi sebagai hakim konstitusi melalui DPR, beliau
minta, waktu itu saya juga anggota DPR dari Komisi 3, beliau kita minta mendaftar ke Komisi 3 karena yang mencalonkan kan 3 dari DPR Komisi 3. Beliau mendaftar tapi kita tidak lakukan fit and proper sehingga nama beliau terdaftar sebagai calon. Nah, persoalannya sekarang Pak Busro tidak mendaftar ke pansel. Ini jadi persoalan. Jadi ini memang harus betul-betul hati-hati kita menengahnya. Prosedur undang-undang yang dilakukan oleh kawan-kawan dari DPR Komisi 3 itu benar. Fit and proper yang akan dilakukan harus sesuai dengan prosedur. Calon harus 10. Nah ini. Jadi bagaimana jalan keluarnya nanti terserah bagaimana pemerintah dengan pihak DPR. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Nur Samsi di Jakarta. Kita ke Bogor, ada Bapak Khairul. Halo, selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Khairul, silakan. Iya. Ini hanya sebagai suatu revisi aja. Itu udah mengenai menyangkut persoalan 10 ataupun 8 itu tidak masalah. Yang terpenting kan yang akan ditimbulkan itu kan 5 orang. Jadi tugas fungsi DPR hanya sekedar legislasi, hanya menentukan 5 begitu. Jadi kalau ada upaya-upaya untuk menggagalkan ataupun seleksi itu fungsinya sudah lebih dari sekedar legislasi. Kita ketahui beberapa bulan ini kan atau beberapa berita kemarin fungsi DPR itu sudah mengenai kewenangannya sudah kelewatan gitu. Seperti ada kasus mengenai di rutan itu kan investigasi, bukan fungsinya legislasi. Kita ketahui lah beberapa anggota-anggota dewan itu cara berpikir atau perilakunya itu sudah tidak kita bisa tolerir gitu. Yang selanjutnya itu menyangkut mengenai KPK. Jadi ini ada semacam upaya-upaya bargaining dari anggota dewan. Artinya begini, kita tahu bahwa beberapa anggota itu banyak sekali yang terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Nah, yang dikhawatirkan apabila beberapa anggota dewan itu terkait dengan korupsi dan dia memiliki jagoan, dia ada bargaining dengan calon pimpinan KPK itu nanti. Inilah yang akan ke depan yang harus kita waspadai. Intinya kita mari dukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah mengenai calon pimpinan itu. Jadi jangan sampai KPK dilemahkan di legislasi ini. Terima kasih, itu aja sebetulnya. Baik Pak Khairul, terima kasih Pak Khairul. Setuju, tidak masalah, tinggal memilih 5 orang saja. Kita ke Sukabumi, ada Bapak Suparman. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Suparman, silakan. Ya, kalau menurut saya menilai ini DPR ini kayak kanak-kanak, itu betul kata Gus Dur itu. Kenapa ya, DPR ini sebetulnya harus ikut membantu bagaimana proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Nah ini DPR sudah dikasih kewenangan untuk ikut menentukan pejabat. Nah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan rewel lah, kayak anak-anak saja kan gitu. Nah pilih saja yang ada dulu. Karena apa? Pilihan ini kan juga dianggap karena apa? Ketua KPK sudah ada, tinggal pimpinan yang lain yang belum ada. Saya setuju apa yang dilakukan oleh Pansel ini, saya kira sudah kredibel, sudah mantap, dan ini DPR tinggal menindaklanjutinya. Kalau DPR tidak ada kepentingan, saya kira tidak ada masalah, dilanjutkan saja, dipilih berapa anggota yang dibutuhkan untuk pimpinan KPK, tidak perlu begini. Nah kalau begini kan jadi menghambat bagaimana proses demokrasi. Kalau bagi rakyat itu yang penting adalah bagaimana korupsi itu bisa diberantas tuntas gitu loh. Tidak penting siapa yang akan duduk di KPK. Yang penting yang jelas ini apa yang disampaikan Pansel dan pemerintah ini saya kira sudah kredibel dan saya kira baik semua. Dan tinggal silakanlah DPR memilih, tidak usah rewel-rewel harus 10, harus 8, itu tidak ada. Polemik yang tidak masuk akal lah. Ini kalau di DPR tidak ada kepentingan, saya kira tidak mempermasalahkan masalah berapa. Kalau perlu hilanglah kewenangan DPR untuk ikut fit and proper test kalau begini masalahnya. Saya kira itu Bung Osman dan Mbak Ani ya. Terima kasih. Mbak Putri, Pak Suparman. Terima kasih Pak Suparman. Saya sepakat, yang penting korupsinya habis diberantas ya Bang Usman. Masih ada penelpon dari Jambi, Pak Sunarto. Selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Dan Mbak Putri. Bukan DPR namanya kalau dia tidak arogan. Dan di depan DPR kita tidak boleh kurang satupun titik dan koma. Dan ini kesempatan untuk mempersulit atau memperkeruh suasana. Saya juga kecewa Pansel KPK ini lengah. Harusnya
urusan yang cuma 8 orang itu bisa diprediksi akan dipermasalahkan oleh DPR. Sebab DPR itu tidak mungkin memilih macan yang akan merekam mereka, seperti Bambang, Yunus, dan yang lain. Dia mengendaki calon pimpinan KPK, anggota KPK yang bisa disetir, yang membeli, yang kelakuan mereka buruk, bisa diampuni atau bisa dimaafkan. Ya. Sekali lagi, maju terus, masing-masing bisa menjaga dirinya, ini semata-mata untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Dengan hal-hal yang kecil dipersoalkan, yang besar diperkecil, yang kecil dianggap tidak ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sunarto. Semakin menarik, Kak. Jadi kita katanya tidak boleh kurang titik koma kalau di depan DPR kalau ngomong. Mungkin nanti kita akan bahas itu pemirsa. Tetap bersama kami Bedah Editorial Media Indonesia. Segera kembali.